Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih rahmat dan pertolongan Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, biarlah kami mempelajari firman ini Tuhan, hidup kami boleh berpadanan dengan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, rasul yang hebat. Kitab Filipi 2, ayat yang sudah familiar sekali, yaitu ayat yang ke-7. Dan saya akan memberikan judul yaitu membuang ego. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-7 bunyinya demikian Bapak Ibu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa yang Rasul Paulus ini sampaikan kepada jemaat di Filipi, agar jemaat Filipi ini melihat dan mengetahui serta belajar bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka. Kenapa begitu? Karena di sini dikatakan nomor 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-5 saya ulangi lagi Bapak Ibu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Kenapa kok saya ulangi ayat yang ke-5? Kalau tidak menjadi acuan, maka untuk kata mengosongkan diri itu susah. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Saya percaya itu, termasuk saya. Orang bilang gak mungkin kamu bisa menjadi seperti Yesus. Ya betul, betul. Ya, tetapi yang kita maksud itu adalah karakternya Yesus. Kita ingin menjadi seperti Dia. Kalau menjadi seperti Yesus mah impossible. Ya. Tetapi ada hal-hal yang kita ingin seperti Yesus. Kenapa Rasul Paulus menulis begini? Tentu dia sudah punya pengalaman dalam hidupnya. Kita menilik bagaimana Rasul Paulus dipanggil dan bagaimana Rasul Paulus itu mengesampingkan selama ini yang dia bangga-banggakan. Dari keturunannya, pendidikannya, siapa yang tidak kenal Paulus atau siapa yang tidak kenal Saulus, semua kenal. Tetapi saya percaya Rasul Paulus juga belajar untuk dia menjadi serupa dengan Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama berarti bukan sendiri. Ya, menaruh pikiran dan perasaan juga terdapat dalam Kristus Yesus. Kalau kita perasaan mungkin bisa, ya, kita kita poles-poles, kamuflase masih bisa. Tapi untuk pikiran ini loh, ya, menaruh pikiran bagaimana? Ada buku mengatakan menaklukkan pikiran. Ya, ada juga buku menulis siapa ya saya lupa. Mengalahkan pikiran. Ya. Waktu saya membaca buku itu saya terberkati. Karena untuk menaklukkan pikiran itu bukan hal yang mudah. Kalau seperti tadi saya katakan, hati bisa dikamuflase. Hatinya busuk bisa saja senyum. Ya, amin. Mari, bisa.
Meskipun Amsal mengatakan dalam hati itu akan terpancar lewat ucapan kita, ya. Tapi kan kalau yang jago bisa, ya, bisa ya, diusahakan bisa gitu. Tapi kalau pikiran, bagaimana untuk kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus? Karena Kristus sendiri sesungguhnya, ya, dia mengosongkan dirinya dulu, ya, mengosongkan. Dan dia juga Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, ya, janganlah tiap-tiap orang memperhatikan dirinya sendiri, ya, disuruh memperhatikan kepentingan orang lain juga. Nah, ini kan bukan untuk me, bahasa orang bilang, ya, orang-orang bilang me, ego me. Tidak, orang lain kok, ya. Lalu, nah ini loh, kalau kita sudah bisa bahasanya itu menaklukkan pikiran kita, atau bahasa sehari-hari itu mengalahkan pikiran kita, menundukkan pikiran kita, baru kita bisa membuang ego kita, membuang aku kita, ya. Kalau di dalam peperangan itu kan kita mesti mengalahkan musuh, ya. Kata menaklukkan tuh menurut saya, ya, nggak tahu, semoga benar, ya, semoga benar. Kan kalau menaklukkan musuh itu perang dulu, ya. Nah, musuh itu harus kita tundukkan, kita kalahkan dulu, baru kita ada laporan ke raja, oh sudah saya taklukkan paduka raja, karena dia sudah kita kalahkan, kita tundukkan, ya. Nah, begitu juga dalam diri kita. Kalau kita tidak bisa mengalahkan pikiran kita, ya, lalu menundukkan pikiran kita, bagaimana kita bisa membuang ego kita, mengosongkan diri loh. Mengosongkan diri itu bukan hal yang mudah. Saya begitu percaya bukan hal yang mudah. Kan setiap kita ada egonya. Mungkin kita yang pendidikannya tinggi, pengalamannya banyak, ya, pengalamannya banyak. Lalu, kamu tahu nggak sih siapa aku? Nah, ya. Atau tidak begitu, orang sudah segan duluan, ya. Tetapi waktu kita menundukkan pikiran kepada Kristus, dan juga mengosongkan dirinya, membuang aku kita, membuang ego kita yang tadi tidak ego emi lagi, tetapi dibuang. Kita juga memperhatikan orang lain seperti Yesus ajarkan. Dia memberi makan 5.000 orang. Itu belum dihitung keseluruhannya. Kalau dipikir ngapain? Kan kamu sendiri yang ikut aku. Tapi itu bukan pribadi Yesus kalau tidak peduli dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat banyak sekali, ya, melihat pekerjaan Tuhan, melihat Tuhan bagaimana menyatakan pertolongannya kepada kita. Meskipun kita ini kadang-kadang bandel, kita ini kadang-kadang masih ada banyak kekurangan, tapi Yesus tetap mengasihi kita, peduli sama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya belajar di CSS ini dengan Bapak Ibu, dengan Ibu Gembala, Bapak Gembala, dengan Wakil Gembala, bagaimana beliau itu, ya, dengan sangat sabarnya melayani Tuhan. Saya percaya beliau juga punya kekurangan karena beliau juga manusia seperti kita. Tapi lepas dari itu tentunya yang kita contoh adalah hal-hal yang positif. Dan saya percaya, saya juga belajar dari jemaat CSS Bapak Ibu Saudara sekalian dari hal-hal yang positif. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Ketergantungan kita kepada Tuhan itu sangat kita perlukan. Apalagi di tahun 2023 ini. Kalau kita
kata orang Jawa, cumentel, ya, bergantung, ya, repot. Ya. Oleh karena itu, biarlah pandangan kita terus lurus ke salib Tuhan. Mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Ya. Apa kita tidak boleh tengok kiri, tengok kanan? Boleh. Tapi dalam pengertian hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Seperti lagu lama, mataku tertuju padamu setiap hidupku. Nah, saya percaya kok Bapak Ibu sekalian sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang melayani. Saya melihat, ya, Bapak Ibu begitu sangat luar biasa melayani itu. Tetapi mari bersama-sama, kalau kita sudah memberikan diri, egonya ini loh dikurangi. Siapa yang bisa mengurangi? Kita, dan juga kita minta bantuan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya kita ada kemauan, Roh Kudus akan bekerja mengubah hidup kita, dan kita bisa mengosongkan diri kita. Dan kita menjadi saluran berkat dan menjadi serupa dengan Tuhan dalam karakter kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita belajar tetap memperhatikan orang lain. Sehingga kita bisa melihat, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja dan Tuhan menolong dan menopang dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami menyadari itu Tuhan. Meskipun terkadang manusia kami sering menggerutu. Manusia kami sering mengomel. Manusia kami sering merasa tidak puas. Manusia kami sering bersungut-sungut Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami. Kami harus dan kami siap menjadi seperti Engkau Tuhan. Membuang segala ego kami. Membuang kepentingan kami. Supaya hidup kami berguna bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Roh Kudus akan memampukan kami. Kami menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Saya percaya bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Amin.